Selamat malam, puji Tuhan kita berjumpa kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam. Kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan yang akan diperdengarkan malam hari ini. Kita percaya Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, tetapi pun kita tidak tahu kapan Ia menggenapi janji itu dan kapan Ia akan datang. Yang jelas Tuhan mengharapkan kita bersiap-siap, kita berjaga-jaga dan menyongsong kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Mari berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan, untuk semua bentuk penyertaan Tuhan yang Tuhan masih nyatakan kepada kami sekalian sampai malam hari ini. Kami tetap diperkenankan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Lebih keselamatan sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa, yang terbesar sebagai karunia Tuhan bagi kami. Kami menikmatinya. Dan malam hari ini kami sebagai anak-anak-Mu juga tetap setia untukku mempersiapkan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami untuk terus berjaga-jaga sebagai anak Tuhan dengan senjata iman, dengan firman-Mu. Tuhan perdengarkanlah, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Beri pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk memahami dan menguatkan kita untuk melakukannya. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema firman Tuhan meneguhkan pengharapan kita. Firman Tuhan meneguhkan pengharapan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan ini kita memuji Tuhan. Mengawali renungan ini kita nyanyikan lagu Maranatha. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah,
siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha, Maranatha. Tuhan datang dari sorga, bangunlah segera, siapkan dirimu, lihat Tuhan mau datanglah. Kita yakin bahwa Tuhan akan datang, dan pasti Dia akan datang. Itu janji yang pasti digenapi oleh Tuhan. Tetapi tetap saja kita tidak tahu kapan waktunya, kapan Dia akan datang, kapan Dia akan tiba. Kita hanya bisa meyakini bahwa waktunya, waktu itu akan tiba, dan kita hanya bisa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk menyambut waktu kedatangan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita sebuah perumpamaan tentang gadis yang bijaksana, tentang 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Apa kira-kira maksud dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini menggambarkan apa yang harus kita lakukan sekarang ini sambil kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Yang terpenting apa yang kita lakukan? Bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita bersiap-siap menyambut kedatangan itu. Bagaikan kita sedang menyambut sang pengantin laki-laki. Dan kita adalah gambaran orang-orang, gadis-gadis yang sedang menyambut pengantin itu. Maksud perumpamaan ini ingin menegaskan, mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga dan bagaimana kita bersikap dengan baik, yang seharusnya sebagaimana orang-orang yang sedang menanti janji Tuhan. Ada 2 cara yang diperlihatkan ya, menanti dan berjaga-jaga yang diperlihatkan dalam perumpamaan ini, dalam teks bacaan kita yang disampaikan dengan menampilkan 5 orang gadis yang bodoh dan 5 orang gadis yang bijaksana. Dan ini menegaskan, menggambarkan tentang sikap kita mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Di mana kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Apakah kita seperti 5 orang gadis yang bodoh, atau kita seperti 5 orang gadis yang bijaksana? 5 orang gadis yang bodoh di sini memperlihatkan bahwa mereka sama sekali tidak bersiap-siap dengan sungguh-sungguh, tidak berjaga dengan sungguh-sungguh, tidak memperlengkapi diri mereka dengan baik. Mereka hanya berjaga-jaga, bersiap-siap seadanya saja. Terbukti mereka datang, mereka menanti, mereka dibuat capek dalam menanti dengan berbagai macam urusan yang tidak perlu, dengan berbagai macam hal yang tidak penting, dengan prasangka yang salah, dengan asal-asalan, dengan tidak sungguh-sungguh. Buktinya mereka hanya mempersiapkan pelita tanpa minyak. Sementara gadis yang bijaksana, mereka datang dan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Walaupun mereka letih lesu, mereka kecapean, mereka juga tetap memperlihatkan bahwa mereka mempersiapkan diri dengan baik. Mereka berjaga-jaga dengan begitu sangat baik. Buktinya mereka siap dengan pelita yang ada dan dengan minyak yang cukup.
menjaga-jaga jangan sampai pelita itu padam dan mereka kehabisan minyak. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menariknya istilah minyak dalam Perjanjian Lama itu sering diartikan sebagai Roh Allah yang hadir. Roh Allah yang hadir pada diri kita, yang menggerakkan kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita tetap konsen, yang membuat kita tetap fokus pada jalan hidup kita, yang memampukan kita berjalan pada jalan yang sebenarnya. Minyak sebagai gambaran Roh Allah di sini memperlihatkan bagaimana diperlihatkan oleh gadis, 5 gadis yang bijaksana, sehingga lewat persiapan itu mereka menyatakan bahwa mereka benar-benar siap dan berjaga-jaga dengan cara mengisi hati dengan firman Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan, supaya Roh Allah berkuasa dalam hidup kita, menuntun kita untuk tetap fokus, menuntun kita untuk tetap setia, sekalipun itu merupakan penantian yang begitu sangat panjang, penantian yang begitu sangat melelahkan, penantian yang begitu sangat membosankan. Terbukti mereka lelah dan mereka tertidur, tetapi Roh Allah itu memampukan mereka tetap berjaga-jaga. Kita bisa tetap dimampukan untuk tetap fokus dan tetap siap menjalani hidup ini, menanti penggenapan janji Allah. Kita akan kehabisan minyak kalau kita tidak berjaga-jaga. Dan minyak yang dimaksudkan di sini adalah Roh Allah. Dan itu dengan firman-Nya kita bisa semakin dimampukan. Kekuatan yang utama di sini adalah firman Tuhan yang meneguhkan sambil kita terus melihat dan berpengharapan pada penantian yang pasti bahwa Tuhan akan datang. Dengan istilah ini, dalam bacaan kita lewat perumpamaan ini ada sikap fokus dan kesiapan yang sungguh-sungguh. Ya, sekalipun memang banyak hal yang bisa membuat kita kelelahan, banyak hal yang bisa membuat kita tertidur, banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita sehingga kita terpengaruh untuk harus melakukan yang lain. Dan parahnya dalam bacaan kita pengantin itu datang dan kita masih melakukan hal yang lain, hal yang tidak perlu. Sehingga memang baiknya kita fokus dan berjaga-jaga. Dan yang membuat kita fokus, siap sedia, berjaga-jaga adalah Roh Allah yang adalah gambaran dari istilah minyak dalam bacaan kita. Dan kekuatan yang kita dapatkan bersumber dari firman Tuhan. Dan ini adalah senjata kita melawan begitu banyak godaan yang terjadi dalam hidup kita. Godaan itu membuat kita tergelincir. Godaan itu membuat kita jauh dari jalan kita. Godaan itu bisa mengalihkan perhatian dan fokus kita sehingga kita kehilangan pegangan yang kuat untuk tetap membuat kita konsen pada jalan kita, jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Banyak perkara dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa mengalihkan perhatian kita, mengalihkan iman kita. Tetapi itu bisa kita lawan dengan kekuatan firman Tuhan. Sehingga isilah hidup kita selagi Tuhan masih memberi waktu dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita akan diteguhkan. Firman-Mu ku pegang selalu. Dia pasti datang. Bersiap dan berjagalah. Tetaplah setia. Hidup dengan firman-Nya sebagai minyak yang membuat pelita kita tetap menyala. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan pelengkap kidung jemaat 255. Firman-Mu ku pegang selalu.
Kita bersyukur dan mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih lewat firman-Mu sebagai pelita kami, sebagai kekuatan kami, senjata kami dalam berjaga-jaga sambil berpengharapan dalam menjalani hidup ini. Setia hidup pada jalan-Mu, terus hidup dengan cara Tuhan yang membuat kami tetap fokus pada janji yang Tuhan akan genapi. Mampukan kami Tuhan, banyak hal yang membuat perhatian kami teralihkan. Banyak hal yang bisa mengalihkan iman kami, pandangan iman kami. Membuat hidup kami tergelincir sehingga kami kehilangan arah. Tuhan kiranya menolong kami, memampukan kami agar tetap setia. Mengisi hidup kami ini dengan firman kebenaran-Mu sebagai kekuatan untuk kami pegang selalu dalam menjalani kenyataan hidup senang dan susah. Jalan hidup yang akan datang pastilah terang benderang, penuh sukacita sebagaimana janji Tuhan. Kuatkan kami, berkati kami, jemaat-Mu dalam berbagai macam pergumulan mereka, dalam berbagai macam penderitaan. Tuhan tolong kami. Terkadang ini juga mengalihkan perhatian kami, tetapi apapun dan bagaimanapun, firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami sebagai minyak yang terus membuat pelita kami padam, pelita kami menyala, sehingga arah jalan kami akan tetap terang benderang. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Pelayanan kami malam hari ini, terima kiranya menjadi sukacita bagi kami dan semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus setia dalam pelayanan ke depan. Kami serahkan hidup kami, segenap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Ini doa kami, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semoga menjadi berkat. Tuhan menolong kita untuk mengaminkan dalam hidup kita. Selamat malam, Tuhan akan memberkati kita dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia
tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4, dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9, sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5 berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari
gedung gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih. Saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop, jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.